Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas salah satu metode untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear ya, yaitu nama metodenya adalah aturan Cramer ya. Jadi aturan ini adalah aturan ya yang memanfaatkan determinan dari matriks koefisien ya. Nah, perbedaan aturan ini dengan eliminasi Gauss-Jordan ya. Jadi di aturan ini ya, ini hanya berlaku untuk matriks koefisien ya. Jadi matriks koefisiennya itu hanya yang persegi dan syaratnya adalah determinannya tidak boleh sama dengan 0 ya. Jadi syaratnya itu matriks koefisiennya persegi dan determinannya tidak boleh sama dengan 0 ya. Tapi pada metode eliminasi Gauss-Jordan itu tidak disyaratkan apa-apa ya. Jadi mau matriks koefisiennya persegi atau tidak, kita tetap bisa mencari solusi ya dari sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Baik, nah kemudian untuk aturan ini ya, jadi hal yang harus yang kita lakukan adalah kita akan mencari ya matriks koefisiennya. Jadi misal contoh kita mempunyai sistem persamaan sebagai berikut. X tambah Y kurangi Z sama 7. Yang kedua tuh X kurangi Y tambah 2Z sama 3. Dan yang ketiga adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 9. Ya. Nah, langkah pertama adalah kita akan mengubah sistem persamaan ini menjadi matriks koefisien ya. Nah, ini kita akan mempunyai 1 negatif 1 ya. Kemudian kita kasih pemisah ya, garis tegak. Kita kasih pemisah berupa garis tegak. Ini 7 ya. Ini adalah isian dari konstanta. Kemudian 1, negatif 1 ya. Ini 2 ya. Kemudian ini 3. Oke. Kemudian ini 2, 1, 1, 9. Oh, atau kita bisa tuliskan seperti ini ya, agar lebih mudah. Nah, ini ya. Kemudian nih kita kalikan dengan X, Y, Z ya. Nah, ini akan sama dengan ya. Ini akan sama dengan 7, 3, 9 ya. Nah, dalam hal ini ya, ini adalah X ya. Maaf, ini adalah A ya, kemudian adalah X besar ya, ini variabel. Kemudian yang ini adalah B ya. Sehingga matriks ini kita bisa tuliskan sistem persamaan ini, maksudnya kita bisa tuliskan menjadi AX ya sama dengan B ya. AX sama dengan B. Nah, langkah pertama adalah ya, langkah pertama tuh kita akan membentuk matriks koefisiennya terlebih dahulu ya. Berarti pertama kita akan membentuk matriks A ya. Nah, berarti matriks A itu adalah matriks yang ini ya. Ini 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 2 ya. Kemudian 2, 1, 1. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mencari matriks A, sekarang kita akan menuliskan atau mencari matriks A1 ya. Nah, matriks A1 ya. Matriks A1 ini adalah matriks yang berasal dari matriks A ya. Tetapi kita mengganti kolom pertama ya. Jadi kita akan mengganti kolom pertama. Nah, ini ya, kita akan mengganti kolom pertamanya ya dengan B ya, dengan yang ini ya. Kita akan mengganti dengan B ya. Jadi A1 itu adalah matriks A, tetapi kolom pertamanya kita ganti dengan B ya, yang ini. Sehingga nanti ini akan diperoleh, berarti ini akan menjadi 7 ya, 3, 9. Nah, sisa ini ya untuk kolom kedua dan kolom ketiga itu tidak berubah. Ya, berarti 1, negatif 1, 1, negatif 1, 2, 1. Nah, seperti ini ya. Nah, berikutnya adalah sekarang kita akan mencari matriks A2 ya. Kita akan mencari matriks A2.
Nah, berarti A2 nya sendiri, ya, berarti ini A2 nya adalah kita akan mengganti kolom kedua pada matriks A dengan vektor B-nya, ya, dengan yang ini, dengan konstanta, ya. Sehingga ini akan diperoleh kolom pertama ini tetap, ya. Kemudian kolom kedua kita ganti dengan ini. Berarti ini 7, 3, 9. Dan kolom ketiga ini tidak berubah, ya. Negatif 1, 2, 1. Nah, seperti ini, ya. Nah, terakhir adalah kita akan mencari matriks A3, ya. Berarti ini kita akan punya A3. Nah, untuk A3 sendiri berarti kita akan mengganti kolom ketiga, ya, dengan matriks B-nya. Berarti kolom pertama dan kedua ini tidak berubah, ya. Nah, berarti ini kita akan mengganti jadi 7, 3, 9. Nah, seperti ini, ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mencari determinan, ya. Kita akan mencari determinan dari masing-masing matriks ini, ya. Determinan A, determinan A1, ya, determinan A2 dan determinan A3. Berarti ini kita akan mempunyai determinan A sama dengan, ya, kita akan menggunakan rumus yang mudah saja, ya. Nih kita punya, oke, A itu kan matriksnya nih 1, 1, 2, kemudian tadi ini 1, negatif 1, 1, ya, negatif 1, 2, 1, ya. Nah, selanjutnya kita tambahkan dua kolom pertama, ya. Berarti ini 1, 1, 1, negatif 1, 2, 1, ya. Nah, metode ini dikenal dengan metode Sarus, ya. Selanjutnya kita mengalihkan diagonal, ya. Kita mengalihkan elemen yang berada di diagonal. Nah, ini, ya. Kemudian ini saya coret ke sini. Nah, sekarang kita akan mendapatkan, ya, yang kuning ini, ya. Kita tuliskan terlebih dahulu, berarti ini kita akan mendapatkan 1 dikali negatif 1 kali 1, ya, tambah 1 kali 2 kali 2, tambah negatif 1 kali 1 kali 1. Kemudian ini kita kurangkan. Nah, kurung. Sekarang kita akan mengalihkan yang merah nih, ya. Berarti ini 2 negatif 1 negatif 1, ya. Tambah. Oke, kita lanjut ke bawah. Berarti ini 1 kali 2, ya, kali 1. Ini tambah 1 kali 1 kali 1. Nah, seperti ini, ya. Selanjutnya kita akan mendapatkan yang pertama 1 kali negatif 1 kali negatif kali 1, ya. Ini negatif 1. Tambah 1 kali 2 kali 2, 4, tambah. Nah, negatif 1 kali 1 kali 1 itu sama dengan negatif 1, ya. Berarti ini jadinya dikurang, ya, dikurangi 1. Kemudian kurang. Ini 2 kali negatif 1 kali negatif 1. 2. Tambah 1 kali 2 kali 1, 2. Tambah 1 kali 1 kali 1, 1, ya. Nah, ini yang depan ini hasilnya 2 dikurangi ini hasilnya 5, ya. Berarti ini sama dengan negatif 3. Nah, sekarang kita akan mencari determinan dari matriks A1, ya. Nah, langkahnya sama, ya. Langkahnya sama dengan cara seperti ini. Dengan metode Sarus, berarti nanti kita akan mendapatkan bahwa determinan A1, ya. Ini kan tadi matriksnya itu adalah 7, 3, 9, ya. Kemudian nih 1, negatif 1, 1. Kemudian nih negatif 1, 2, 1. Selanjutnya kita meneruskan dua kolom pertamanya. Berarti ini 7, 3, 9, 1, negatif 1, 1. Ya. Nah, sekarang berarti ini kita akan mempunyai hasilnya. Ini yang pertama tuh, kita gariskan dulu nih, ya. Nah, yang kuning diagonal. Nah, kemudian yang ini kita diagonalkan merah saja. Nah, sekarang kita terlebih dahulu mengalihkan yang kuning ini, ya. Berarti ini 7 kali negatif 1 kali 1, ya. Kemudian tambah 1 kali 2 kali 9. Tambah negatif 1.
kali 3 kali 1 ya. Kita kurang. Yang merahnya berarti ini 9 kali negatif 1 kali negatif 1. Tambah 1 kali 2 kali 7. Tambah 1 kali 3 kali 1. Ini akan menghasilkan negatif 7 ya. Kemudian ini tambah 18. Kemudian ini kurangi 3. Ini kurang. Ini hasilnya 9 ya. Kemudian 1 kali 2 kali 7 itu tambah 14. Ini tambah dengan 3. Nah ini berarti yang kedua nih, ini akan menghasilkan negatif 7 tambah 18 kurangi 3 itu sama dengan 8 ya. Kemudian kurangin, ini 9 tambah 24 tambah 3 itu sama dengan 26. Berarti ini sama dengan negatif 18 ya. Selanjutnya kita akan mencari determinan A2 ya. Berarti determinan A2, tadi matriks A2 nya kita punya itu 1, 1, 2 ya, kemudian nih 7, 3, 9, kemudian negatif 1, 2, 1 ya. Selanjutnya kita tuliskan 2 kolom pertamanya ya. Berarti ini 1, 1, 2, 7, 3, 9. Oke. Kita diagonalkan dulu ya. Kita garis diagonal. Kemudian berikut yang ini akan menghasilkan bahwa kurung 1 kali 3 kali 1 nih. Dan berikutnya tambah 7 kali 2 kali 2 tambah negatif 1 kali 1 kali 9. Oke, kita kurung, kemudian kurung lagi. Yang merahnya berarti ini 2 kali 3 kali negatif 1. Kemudian ditambah 9 kali 2 kali 1. Dan terakhir adalah 1 kali 1 kali 7 ya. Berarti ini hasilnya 1 kali 3 kali 1 ini 3 ya. Ini 3. Ini hasilnya 3 ya. Ini 3. Kemudian tambah 7 kali 2 kali 2 itu sama dengan 28 ya. Kemudian negatif 1 kali 1 kali 9 itu negatif 9. Kurung 2 kali 3 kali negatif 1. Negatif 6. Tambah 9 kali 2 kali 1, 18. Kemudian 1 kali 1 kali 7 sama dengan 7. Nah ini 3 kali 28 kurangi 9 itu sama dengan 22. Kemudian kita kurangin. Negatif 6 tambah 18 tambah 7 itu sama dengan 19 ya. Nah ini hasilnya sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah, nah ini dan terakhir adalah kita akan mencari determinan A3 ya. Nah, determinan A3 sendiri, tadi kita mempunyai matriksnya berbentuk 1, 1, 2. Ya, kemudian ini 1, negatif 1, 1, 7, 3, 9. Dengan cara sama, kita menuliskan 2 kolom pertama ya. 1, 1, 2, 1, negatif 1, 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagonal dulu ya. Kemudian arah sebaliknya kita gunakan merah. Nah ya. Nah sekarang kita akan mendapatkan ya. Berarti hasilnya ini yaitu 1 kali negatif 1 ya kali 9. Tambah 1 kali 3 kali 2 tambah 7 kali 1 kali 1 nih ya. Kurangin kurung 2 kali negatif 1 kali 7. Kemudian nih tambah 1 kali 3 kali 1 ditambah dengan 9 kali 1 kali 1. Ini akan menghasilkan negatif 9 ya. Kemudian ini tambah 6 tambah 7. Kurangi negatif 14 tambah 3 tambah 9 ya. Nah, negatif 9 tambah 6 tambah 7 itu sama dengan 4 ya. Kemudian kurang, terus ini negatif 14 tambah 3 tambah 9 itu sama dengan negatif 2. Ini akan menghasilkan 6 ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai X1, untuk mencari nilai X, Y, Z ya, kita akan menggunakan rumusnya seperti ini ya. Berarti nanti ini rumusnya gini. X sama dengan ya, determinan A1 per ini determinan A. Kemudian Y-nya itu adalah determinan A2 per determinan A ya. Kemudian Z-nya berarti ini determinan A3 per determinan A.
Nah, ini rumusnya ya. Nah, berikutnya adalah kita tinggal substitusi sebenarnya. Tadi kita mempunyai determinan A1 ya. Sesudah perhitungan di atas, kita mempunyai determinan A1-nya yaitu negatif 18 ya. Kemudian determinan A-nya yaitu negatif 3. Kemudian ini menghasilkan negatif 18 kurangi dibagi negatif 3 itu sama dengan 6. Kemudian Y-nya determinan A2 yaitu 3 ya. Kemudian determinan A-nya itu negatif 3. Nah, 3 bagi min 3 yaitu negatif 1. Dan terakhir adalah determinan A3. Determinan A3 itu 6. Kemudian determinan A-nya itu negatif 3. Berarti hasilnya negatif 2. Jadi, ya X-nya 6, Y-nya negatif 1, Z-nya negatif 2. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana dengan matriks dan matriks koefisiennya ya. Ini matriksnya 4 kali 4 ya. Nah, caranya sama ya. Jadi langkahnya yang pertama ya, kita menentukan A ya, koefisien A. Maaf, matriks koefisien ya. Matriks koefisiennya ini kita namakan A. Kemudian yang kedua, kita menentukan A1 ya. Kemudian A2, A3 sampai A4 ya. Kalau matriks 4 kali 4 kita akan menentukan A1, A2, A3, A4. Berikutnya kita menentukan ya hasil perhitungan determinannya. Yang ketiga tuh ini determinan ya. Determinan masing-masing dari matriksnya. Nah, selanjutnya berarti nanti yang keempat ya, itu kita akan mendapatkan misalnya variabelnya X1 ya, X1, X2, X3, X4 berarti kan. Berarti nanti ini rumusnya itu adalah determinan A1 per determinan A ya. Kemudian X2-nya itu determinan A2 per determinan A ya. Yang ketiga X3 itu sama dengan determinan A2 per ini ya determinan A. Maaf, ini determinan A3 ya. Kemudian X4 itu sama dengan determinan A4 per determinan A. Nah, seperti ini ya. Jika kasusnya matriks 4 kali 4. Sekali lagi, aturan Cramer ini hanya berlaku untuk matriks koefisien yang ukurannya persegi ya, dan determinannya tidak sama dengan 0. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.